Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adianika Putra Aditya Pratama dengan NIM U242 410 10 10 14. Di sini saya dari Data Mining kelas B. Di sini saya akan melakukan penjelasan yaitu terkait LK4 yaitu mengenai penggunaan Kamins. Di sini langsung saja kita masuk ke soalnya. Di sini kita diminta untuk melakukan clustering pada dataset yaitu data telah disediakan yaitu Palmer Penguins.csv. Nah, jadi untuk bentuk datanya itu adalah bentuk data CSV yaitu Palmer Penguins. Lalu langkah-langkahnya di sini kita diminta untuk menormalisasikan dataset Palmer Penguins menggunakan normalisasi min-max. Nah, sebelumnya di sini kita akan melakukan clustering berdasarkan data-data yang telah dibagi di sini, yaitu ada di soal nomor 7. Di sini kita akan bandingkan yang faktor pertama yaitu build length dan flipper, lalu build depth, build deep dan juga body mass, lalu yang ketiga build length dan juga build deep, lalu yang keempat di sini flipper length dan juga body mass. Nah, jadi kita akan membuat visualisasi juga atau cluster dari setiap 4 faktor ini. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk menormalisasikan. Nah, di sini saya menggunakan import pandas dan juga import scaler dan menggunakan min-max untuk normalisasinya. Di sini saya akan mengupload juga terkait file CSV-nya, yaitu untuk file CSV-nya saya taruh di folder ini yaitu parliamentpenguins.csv. Karena saya menggunakan Google Colabs, jadi langsung saja saya panggil di sini yaitu kita akan membaca file CSV-nya menggunakan pandas yang sudah kita inisialkan sebagai PD, dan di sini kita bentuk PD ini itu sebagai DF untuk membaca si Palmer Penguins-nya. Nah, lalu untuk bentuk data dari si Penguins ini sebenarnya untuk bentuk datanya itu kurang beraturan juga. Nah, jadi perlu diatur terlebih dahulu terkait splitnya. Ketika kita lihat untuk data Penguins-nya di sini bisa dilihat bahwa ini cuma satu kolom, bukan kolom yang berbeda, sehingga perlu disendirikan. Nah, cara untuk menyendirikan supaya tabel-tabelnya ini terstruktur. Nah, di sini saya akan menggunakan koma atau saya akan menggunakan ilog terlebih dahulu, dan untuk setiap barisnya saya tambahkan koma. Setiap koma itu akan dipisahkan ke dalam baris sendiri. Di sini yang dipisahkan ke dalam baris sendiri yaitu setiap dari isi si kolomnya, yaitu ada kolom flashes, island, terus length dan deep, terus ada flipper, body mass, sec dan year. Nah, terus di sini saya juga akan menghapus indeks bawaan dari si atau mereset indeks bawaan juga dari si tabel yang kurang struktur tadi. Dan juga di sini ini adalah error handling untuk nilai yang NA, sehingga nanti nilai NA ini bisa diatasi dan juga di drop. Nah, lalu di sini karena kita juga akan melakukan normalisasi terhadap kolom-kolom yang numeric karena kita menggunakan min-max. Nah, jadi di sini saya ambil untuk variabel yang numerik. Di sini ada build length, build deep, terus flipper dan juga body mass yang kita stepkan di sini menjadi data float. Nah, setelah itu kita akan menggunakan penggunaan dari min-max-nya sendiri. Di sini saya membuat variabel lagi, terus memanggil fungsi min-max scalar. Nah, ini untuk normalisasi. Nah, setelah itu ini fungsi ini sudah dipanggil untuk min-max-nya. Nah, di sini tinggal di print. Di sini saya akan menampilkan 5 data pertama yaitu menggunakan head. Nah, lalu di sini untuk data yang akan kita pakai itu sudah dinormalisasi dalam bentuk float. Yaitu di sini ada build length, build deep, deeper dan body mass. Ini adalah data hasil dari normalisasinya. Lanjut, kita untuk soal yang kedua kita diminta untuk menampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, untuk menampilkannya di sini kita akan menggunakan visualisasi. Nah, di sini saya akan menggunakan import matplotlib. Yang pertama di sini kita membuat sebuah dictionary dari sebuah perbandingannya tadi, yaitu 4 indikator, yaitu ada build length dengan flipper, terus build deep, body mass, build length, terus build deep, flipper, terus body. Nah, terus di sini kita akan buat dia tuh menjadi sebuah subplot supaya tampilannya itu rapi. Di sini untuk subplotnya itu 2x2. Nah, lalu di sini untuk pemanggilannya sendiri di sini kita akan menggunakan for, karena untuk memanggil setiap datanya ini supaya data satu ini bisa terus diproses hingga lalu data selanjutnya hingga data terakhir. Nah, jadi setelah diproses kita bagi dari row-nya, terus juga kolomnya di sini kita bagi. Nah, di sini kita inisialkan buat scatternya itu apa aja, buat yang menjadi X label itu apa aja, bagian X dan juga Y itu apa. Nah, di sini ada untuk detailnya. Nah,
Titelnya di sini tinggal kita sesuaikan buat layoutnya nanti. Nah setelah itu kita akan tampilkan nih buat hasil dari si clusteringnya tadi, yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah ini adalah scatter plotnya. Nah jadi ini adalah data yang belum clustering. Di sini untuk data-datanya bentuknya sama atau warnanya sama karena belum di clustering di sini atau belum dikelompokkan. Gunakan Cummins. Ini gue ada bagiannya yang tadi dari 4 indikator atau 4 faktor tadi, yaitu ada build length, flipper, lalu build depth, terus body. Nah terus di sini ada build length juga, di sini flipper dan juga body mesh. Oke lanjut, kita akan soal selanjutnya, yaitu clusterlah dataset Palmer Penguins dengan nilai K2, 3, dan 4. Itu ini soal nomor 3. Di sini kita juga akan menggunakan matplotlib, lalu akan menggunakan sklearn. Nah, di sini bedanya, saya mau buat sebuah fungsi di sini dengan parameter X dan Y. Nah, parameter X ini akan membuat sebuah data duplikat di sini, yaitu di sini df dan copy. Maksudnya di sini akan buat data duplikat. Nah, lalu di sini saya akan membuat subplot juga. Yang isi subplotnya itu 1x3 di sini. Nah, lalu di sini untuk pemanggilannya juga sama. Karena datanya tadi itu ada 4 indikator. Nah, jadi akan saya yang menggunakan for di sini untuk perulangan, sehingga saya tidak perlu membuat satu-satu untuk datanya tadi, sehingga bisa dipanggil dalam bentuk for. Karena untuk polanya atau kinerjanya sendiri sama untuk rumusnya. Nah, di sini juga menggunakan nado step 42. Nah, lalu di sini menggunakan predicts. Nah, di sini kita inisialkan lagi buat x-nya mana, y-nya juga mana. Nah, lalu di sini kita pisahkan lagi di sini dengan koma. Lalu di sini gunakan cluster centers yang untuk colornya itu adalah black. Di sini kita berikan marker bintang supaya bisa diketahui. Nah, di sini juga ada buat set titelnya, kita ubah di sini buat titelnya ini apa. Nah, terus ini dari K berapa hingga K berapa, yaitu dari K1, K2, dan K3. Ini kita juga set labelnya di sini, label X dan label Y. Nah, di sini penggunaan ini yaitu untuk membedakan antara cluster 1 dengan cluster selanjutnya. Nah, lalu di sini kita tinggal panggil aja di sini yaitu plt show. Nah, lalu di sini kita tinggal gabungkan aja tadi dari setiap cluster yang sudah kita buat menggunakan itu tadi. Nah, kita tinggal masukkan ke sini, yaitu perulangannya itu di sini. Nah, jadi tadi ketika kita udah ngelompokin, yaitu dari subplotnya menjadi 1x3, di sini juga akan dikelompokkan dari setiap perbandingannya atau setiap clusteringnya tadi, yaitu dari K2, K3, dan K4. Di sini udah ada pembedanya buat cluster yang dataset Palmers dengan nilai K2, 3, 4, yaitu ini untuk K2. Nah, ini untuk penandanya itu ada di sini. Nah, jadi untuk data K2 itu seperti ini, dan K3 itu seperti ini, dan K4 itu seperti ini. Nah, jadi di sini bedanya itu ada mengenai penanda markernya. Di sini ada 2 kelompok, 3 kelompok, dan 4 kelompok di sini. Nah, di sini juga ada, ini untuk K2, ini untuk K3, dan ini juga untuk K4. Nah, jadi di sini juga yang build length dan juga build depth, di sini K2, K3, dan juga K4. Nah, di sini juga ada yang terakhir yaitu build length dari build length dan juga mesh-nya, yaitu flipper length dan juga body mesh-nya. Di situ di sini ada 2, 3, dan 4. Nah, jadi di sini ada 2 cluster, 3 cluster, dan 4 cluster. Baik, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Nah, untuk elbow method sendiri, di sini kita akan menggunakan import matplotlib dan juga sklearn, yaitu dari cluster. Yang di sini kita ambil Cummins. Di sini juga dibuat fungsi sendiri, sehingga nanti ketika kita manggilnya itu gak terlalu ribet. Kita tinggal ngambil fungsinya aja. Nah, di sini untuk parameternya itu adalah pairs. Di sini kita menggunakan subplot lagi supaya tampilannya itu tidak berantakan dan juga rapi. Di sini juga menggunakan for. Lalu di sini kita akan menggunakan enumerate dari si pairsnya ini yang kita nanti simpan di inersianya ini. Nah, untuk resnya di sini adalah 1,11. Nah, jadi di sini dia di sini akan melakukan looping juga di sini dari KM-nya yaitu Cummins, yaitu kita ambil dari clusternya yaitu menggunakan random setnya itu 42, lalu menggunakan KM fit dan inersia append yang ditambahkan di sini yaitu KM dari si inersianya. Nah, setelah itu
Di sini untuk membagi yaitu antara kolom 1 dengan kolom 2, yaitu di sini kita bagi menjadi 2 dan juga menggunakan modul 2. Nah, setelah itu untuk mencetak dari si method elbow-nya ini, kita akan inisialkan lagi untuk plotnya di sini. Kita akan menggunakan garis seperti ini, yaitu bulat garis seperti ini. Lalu X labelnya ini kita tanda sebagai K dan Y labelnya kita sebagai inersia. Di sini titelnya sebagai penanda bahwa ini termasuk bagian faktor cluster yang mana. Nah, setelah itu kita tinggal panggil saja dari fungsinya yang telah kita buat. Nah, jadi fungsinya ini kita panggil di sini. Yang persnya ini kita juga yang dari persnya tadi yang telah kita buat. Nah, jadi ketika kita udah run di sini atau kita outputkan di sini, nah dia akan mencetak method elbow seperti ini, yaitu garis atau grafik seperti ini, yaitu dari bulat ini menuju ke bawah. Dan ini juga ini ada pembedanya, yang ini menggunakan build length dan juga flipper, ini build deep dan juga body mesh, yang ini build length dan juga build deep, terus di sini flipper length, yang di sini juga menggunakan body mesh. Nah, jadi bisa dilihat terkait perbedaannya di sini. Di sini ada garis yang terlihat sedikit tinggi di bagian inersianya, yaitu hampir mendekati 5 atau lebih dari 5. Ini di sini juga bisa lihat di sini di bawah 5. Nah, terus terkait bentuk kurvanya atau bentuk grafiknya ini juga agak lebih menurun. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, jadi kita tadi sudah menampilkan scatter plot sebelum clustering. Sekarang kita akan menampilkan scatter plot setelah clustering. Di sini untuk menampilkannya kita akan menggunakan rotate dan jelas kita akan menggunakan K-means. Di sini kita akan membuat fungsi lagi, yaitu final dari setiap cluster yang sudah kita buat tadi. Di sini kita buat subplot juga supaya tampilannya lebih rapi, 2x2. Nah, di sini untuk panggilannya itu juga sama. Di sini dia tuh akan membuat saya membuat sebuah fungsi yang dia tuh akan mengenumerate sebuah pairs. Pairs itu nanti kita isikan sebagai dari tiap plotnya. Nah, di sini dia tuh akan melakukan mengcopy datanya dari database-nya tadi. Nah, terus di sini dia itu akan melakukan K-means, yaitu akan melakukan clustering dengan Random 42 juga, dan juga akan melakukan predict. Di sini prediction-nya. Lalu di sini juga sama. Nah, di sini dia tuh akan melakukan yang mana menjadi X-nya dan yang mana menjadi Y-nya menggunakan cluster ini. Nah, lalu di sini akan menggunakan scatter, di sini KM, centers, di sini juga akan membagi. Jadi fungsinya ini dia tuh untuk membagi dari setiap klasternya nanti. Nah, terus di sini untuk markernya atau penandanya di sini menggunakan bintang. Untuk size-nya yaitu 100. Di sini juga ada tanda. Di sini buat titelnya yaitu titel X dan Y-nya, yaitu diambil dari 4 indikator tadi. Terus K-nya itu K berapa. Nah, terus juga di sini untuk X labelnya atau bagian X-nya kita ambil dari X-nya, terus Y labelnya kita ambil dari Y-nya. Nah, terus di sini tinggal kita panggil fungsinya dengan K sama dengan 3. Nah, jika kita print atau run di sini, nah dia akan menampilkan seperti ini. Yaitu di sini mulai dari build length-nya dan juga flipper-nya, yaitu K3. Nah, di sini ada build length dan juga flipper length. Di sini juga sama. Build length-nya dan juga build deep-nya dan juga body mesh-nya. Nah, jadi bisa dilihat yang bagian body mesh itu mana, terus yang bagian build deep itu mana di sini. Jadi ada 3 cluster, yang ini juga ada 3 cluster. Di sini juga sama, yang bagian build length dan juga build deep. Dan ini juga build length dan juga body mesh-nya. Di sini ada sama, ada 3. Nah, jadi untuk pembedanya di sini ada, ini adalah hasil setelah clustering. Jadi setelah clustering dia tuh akan seperti ini tampilannya. Untuk soal selanjutnya kita akan melakukan analisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Nah, jadi untuk di sini kita akan menggunakan import, yaitu di sini akan menggunakan import matplotlib, scalar yaitu cluster dan juga matrix. Di sini untuk cluster kita akan menggunakan K-means dan juga di sini juga menggunakan silhouette score. Nah, di sini fungsi untuk silhouette score ini untuk menghitung. Yaitu di sini kita di sini saya juga akan membuat fungsi, yaitu fungsi compare before after. Nah, di sini dia tuh akan menggabungkan data yang sebelum cluster dan juga setelah cluster di sini. Nah, setelah itu di sini kita akan menggunakan K-means ini, yaitu di sini untuk membandingkan atau membuat clustering
dengan random setnya itu 42 di sini dari si data-data yang telah kita normalisasikan tadi. Nah, di sini penggunaan simulasi skornya ini untuk menghitung skornya yaitu untuk analisis perbandingan lah dari sebelum dan sudah scatter plotnya tadi. Nah, di sini tinggal kita panggil aja, yaitu karena di sini tadi itu kita menggunakan fungsi. Di sini kita inisialisasikan di sini yaitu dari 4 faktornya tadi, yaitu ada deep plan dan sebagainya. Nah, terus di sini ada K-nya, silhouette skornya juga kita tampilkan. Nah, di sini untuk subplotnya ini kita akan menggunakan 1x2. Nah, lalu di sini ada tampilan yaitu sebelum clustering dan juga setelah clustering di sini. Di sini juga sama buat terkait fungsi dari si clusteringnya di sini, dia tuh akan memisahkan. Jadi dari setiap clusternya itu akan dipisahkan sendiri-sendiri di sini. Nah, lalu di sini untuk penandanya di sini dia tuh akan menggunakan bintang dengan warnanya itu hitam. Nah, lalu di sini kita tinggal set aja buat labelnya itu X-nya yang mana, label Y-nya itu yang mana. Nah, setelah itu kita tinggal panggil aja yaitu for a Y in pairs. Pairs ini dari data-data yang atau 4 faktor tadi yang sudah kita simpan di dictionary. Yaitu ada compare before, after, yaitu dengan K-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu datanya di sini didapat juga setelah hasil dari analisis tadi, yaitu ada K length, bill length dan juga flipper length. Di sini ada K3, lalu silhouette skornya itu 0,5. Di sini juga ada perbandingannya sebelum cluster, before clustering dan juga after clustering seperti ini. Nah, terus ini juga ada bagian yang kedua yaitu build deep dan juga body mass. Body mass itu seperti ini sebelum clustering tadi dan juga setelah clustering itu seperti ini. Nah, jadi untuk pembedanya di sini juga dilihat dari penandanya dan juga dari warnanya di sini. Di sini juga sudah ditetapkan untuk pembagian yang mana. Nah, jadi untuk kelas 1 itu masuk yang bagian ini, kelas 2 masuk di bagian ini, dan kelas 3 itu masuk di bagian ini. Nah, ditanda di sini juga ada bentuk marknya atau bintangnya sebagai penandanya. Nah, di sini juga ada skornya yaitu untuk K3 di sini untuk skornya di sini yaitu 0,5 dari bill length dan juga build deep. Di sini juga sama untuk flipper length dan juga body mass yaitu 0,46. Nah, jadi di sini dari analisis di sini juga bisa didapat untuk cluster di bagian K3 yaitu before clustering dan after clustering. Untuk nilai-nilainya juga sudah didapat hasilnya yaitu seperti ini, yaitu before clustering dari K3. Ada ini sebelum, dia tuh belum ada pengelompokan sama sekali, dan setelah clustering dia akan dibagi menjadi 4 kelompok yaitu di cluster yang ketiga. Di sini ada 1, 2, 3. Yaitu untuk nilai dari prediksinya itu 0,46 dan tadi itu yang sudah saya sebutkan. Lanjut, kita akan masuk ke soal terakhir yaitu soal nomor 7. Di sini kita akan tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Tugas nomor 1 sampai 6 dilakukan terhadap kombinasi atribut. Nah, jadi di sini kita akan melakukan kombinasi terhadap atribut. Di sini ada bill length dan juga flipper length, build deep, body mass, bill length, build deep dan juga flipper length dan juga body mass. Nah, jadi dari 4 indikator ini kita akan melakukan analisis indikatornya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan menggunakan silhouette tadi. Lalu di sini kita juga akan menggunakan K-means. Nah, lalu untuk hasilnya di sini kita akan menggunakan for langsung, yang itu diambil dari pairsnya tadi yang udah kita inisialkan menjadi 4 atribut tadi atau 4 faktor tadi. Kita akan ambil yaitu K terbaiknya itu yang mana dari si tiap 4 kategori itu tadi. Nah, di sini ada silhouette yang isi dictionary atau isi listnya itu kosong untuk menyimpan hasil dari silhouette-nya nanti. Nah, lalu untuk R-nya di sini untuk K-nya ini dia tuh akan menggunakan 2,11. Nah, lalu di sini tinggal kita panggil aja dari setiap clusternya tadi yang sudah kita definisikan. Itu di sini kita akan menggunakan K-means lagi. Di sini dia tuh akan menggunakan labels juga untuk clustering labelsnya. Lalu di sini dia tuh akan menggunakan silhouette dari untuk menghitung jumlah dari si silhouette-nya itu nanti berapa. Lalu di sini nanti akan diambil dari base clusteringnya, yaitu base clusteringnya dari indeks ini, dan juga base skornya itu maksimal berapa dari indeks ini. Juga ada skornya, jadi di setiap indeks ini juga ditampilkan diambil skor yang terbaik itu yang mana, di cluster 2 skor yang terbaik itu yang mana. Nah, setelah itu tinggal di print saja terkait silhouette-nya tadi. Di sini kita batasi untuk angkanya yaitu 4 angka saja. Nah, di sini untuk K terbaik yang bagian bill length dan juga flipper length itu ada di skor
0,54 dengan cluster 2. Di sini juga ada build deep dan juga body mass, yaitu ada di skor 0,61 dengan cluster 2. Di sini juga ada build length mm dan juga build deep, yaitu skornya itu 0,5 besar 0,5 yang paling besar dan juga di cluster nomor 3. Dan untuk K terbaik di flipper length M dan juga body mass itu ada di 0,61 dengan clusternya itu 2. Nah, jadi bisa dilihat untuk dari 4 kategori ini, setiap kategori itu untuk penentuan dari K-nya itu tidak sama. Yang optimal di sini atau sinkron di sini itu di bagian 2, karena di sini menghasilkan nilai 2 yang sinkron di 3 tahapan ini. Sedangkan untuk 3 ini dia tuh hanya sinkron di bagian build length dan juga build deep. Mungkin itu saja buat penjelasan dari LKM4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.